Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi anzala sakinata fi qulubil mu'minin liyazdadu imana ma imanihim. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumiddin. Qala Allah ta'ala fi kitabil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang-orang yang beriman, bertakwalah kepada Allah dengan sebenar-benarnya takwa, dan janganlah kamu mati kecuali dalam keadaan berserah diri kepada Allah. Dalam satu ayat ada seruan takwa 2 kali. Ada penekanan yang luar biasa hebat. Ya ayyuhalladzina amanu, spesifik Allah manggil orang-orang yang iman. Man hiya iman. Al imanu tasdikun bil qalbi, iqralu bil lisan, amalu bil arkan. Iman itu dibenarkan oleh hati, diucapkan dengan lisan, dilakukan dengan perbuatan. Sebaik-baiknya amalan adalah amalan hati. Kata Ibnu Qayyim rahimahullah, amalan hati itu lebih penting daripada amalan fisik. Ada orang yang sholat tapi tidak ikhlas, gugur. Ada orang yang ikhlas tapi tidak sholat. Masa iya sih? Yang paling terpenting itu hati. Maka mengapa yang paling terpenting itu hati? Karena yang membedakan seorang yang muslim dengan yang munafik, hati. Orang munafik sholat gak? Halo, kenapa jadi stres gini? Orang munafik sholat? Orang munafik ngaji? Orang munafik ada di masjid gak? Orang munafik datang ke kajian? Apa yang membedakan kita dengan yang munafik? Kalau saingan sama yang munafik dengan tampilannya, kalah kita. Karena orang munafik lebih jago casing, lebih jago. Bukan berarti yang dipeci munafik, enggak. Santai aja. Kan kita ini pengen berusaha buat lebih dekat sama Allah, melakukan apa yang dicintai oleh Allah dan Rasulullah. Tapi urusan munafik itu adanya di hati. Maka kata Ibnu Qayyim, amalan hati itu lebih penting daripada amalan fisik. Memperindah fisik bagus, bagus. Memperindah hati lebih bagus. Kadang ada orang yang amalannya seperti gunung Kilimanjaro. Terlihat dasarnya, terlihat puncaknya. Kelihatan amalnya gitu. Karena selalu diposting. Guys, gue lagi di Masjid IPB. Lagi ngaji guys, Al-Baqarah dong, panjang. Subhanallah. Posting semuanya. Tapi ada orang yang amalnya amalan Gunung Krakatau, kelihatannya kecil gitu. Padahal dalamnya besarnya luar biasa. Yaitu kalau dipandang, ngelihat mukanya aja bilang tinggal isi eta beungeutna pinalakaeun. Subhanallah. Si eta mah cepat soleh pisan cenah. Subhanallah. Ngejudge seseorang lewat covernya. Tuh saya punya teman di daerah Bogor. Ini saudara saya. Panggilannya Bang Tato. Katanya malam ini mau datang, tapi nggak tahu mau kesini nggak Bang Tato. Mudah-mudahan datang. Bang Tato ini tatoan. Namanya juga Bang Tato ya. Bang Tato tatoan, badannya tato semuanya. Dari naga, kelinci ada semua di situ. Full tato. Kita kalau ngelihat itu Bang Tato, dah ngecapnya udah yang lain-lain deh.
kayak begini. Itu kalau kita ke masjid ngelihat yang begitu gimana? Kayak telenovela, tau gak sih? Kitanya diem tapi hati itu. Ini padahal di sini ngomong. Coba diulang ekspresi wajah. Ekspresi susah tat. Kan gitu ya. Kayak yang ngeliatinnya. Aku tahu yang kamu rasakan. Kamu tidak layak untuk ke masjid. Seandainya kau seperti aku, soleh, bermutu, jomblo fisabilillah. Gitu lah. Padahal kata Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, innallaha yanzuru ila suwarikum wa amwalikum walakin yanzuru ila qulubikum wa a'malikum. Bahwa sesungguhnya Allah Subhanahu wa taala tidak pernah menilai rupamu, gantengnya, pas-pasannya, mancungnya, sederhananya, hidung sederhana, putihnya, putih kolotnya, enggak dilihat. Wa amwalikum, dan Allah tidak melihat apa? Hartamu, enggak. Mau pakai Harley, mau pakai Supra, yang kalau di start tapi sering dipakai ke masjid, berkah daripada pakai Harley, motor besar dipakai jarang, seringnya di parkiran, seringnya di mana? Di garasi. Yang hebat itu apa? Punya Harley, sering dipakai ke masjid. Riweuh tapi nah. Jadi pakai Harley boleh, pakai Supra boleh, pakai apapun boleh. Yang penting apa? Karena yang Allah lihat itu apa? Satu, hatinya. Yang kedua, amalnya. Yang Allah lihat bagaimana indahnya hatimu, brother. Maka Rasulullah Muhammad SAW pernah mengingatkan kita tentang bagaimana pentingnya ini hati. Maka kata Rasulullah Muhammad SAW, sesungguhnya dalam diri kita ini ada satu gumpal daging yang kalau ini baik, baik semuanya. Kalau ini buruk, buruk semuanya. Apa itu ya Rasul? Hati. Ahwat sudah berhijab, mantap, pertahankan. Sudah bercadar, mantap, pertahankan. Enggak jadi radikal. Istri saya dicadar, enggak radikal, romantis. Istri saya diradikal, di apa? Diradikal, astagfirullah. Istri saya dicadar, saya bahagianya luar biasa, masya Allah. Satu, dia mulai menjalankan sesuatu untuk menjadi lebih baik. Yang kedua apa? Hemat, nggak perlu make up, biaya make up turun. Oh bahagia, bapak aku mau dicadar, mantap. Jadi biaya bedak ada nggak? Nggak ada. Lipstick nggak ada. Lip gloss, lip balm nggak ada. Foundation, day cream, night cream, eyeliner, no. Karena make cadar. Coba brother, antum pulang ke rumah. Wah ngap. Surprise-nya luar biasa istri aku. Cantiknya hanya untukku, gak dibagi ke yang lain. Ngan riweuh ke dari Indomie. Ya namanya juga perjuangan. Ya, yang cadar pasti tahu. Kita nggak udah dicadar pakai kacamata. Kita mau napas oke, ngembun kan dia datang. Kasihan tahu. Pikirkan psikologisnya itu. Ya nggak? Berat itu teh brother, pakai cadar. Makanya ada yang pakai cadar, masya Allah. Bahkan ada yang pakai bajunya udah ngegebrai banget ya. Itu sampai menyapu jalanan luar biasa. Serius itu, masya Allah mempertahankan mereka tuh. Sedangkan di balik fenomena wanita itu senang menjaga tampilan. Dia senang dipuji. Senang nggak akhwat dipuji? Dibilang cantik. Ya ampun, Dewi cantik banget pakai baju itu. Oh masa sih? Ahwat. Hatinya begitu tuh, seneng dipuji. Coba laki, Aldo ganteng banget pakai baju itu. No, mana gila ya? Nggak suka dipuji laki. Kalau wanita seneng, emang udah begitu. Maka wanita itu riskan hatinya. Kalau misalkan bener-bener pengen hijrah, ahwat ini gembok Instagram, berani nggak? Gembok Instagramnya, di-kick semua laki-laki yang nge-follow dia.
Cuman di accept satu laki-laki, suaminya, bapaknya kalau punya Instagram, abangnya, Banyak. kakeknya boleh, yang mahram deh. Kalau belum punya, jomblo, dah, gak usah follow mantan bikin sakit hati, follow kecengan, dikeceng terus tiap hari, jadi kagak. Jadi apa? Yang bikin penyakit hati siapa? Kita sendiri. Posting foto teteh lagi di IPB sambil gaunnya digebrain gitu. Hah? Suka kan? Pura-pura gak ngelihat kamera gitu. Terus sambil, ini jangan bagusnya di sini deket kipas dia gitu. Digebrain, di candid, di foto. Udah gitu diposting. Udah diposting apa yang terjadi? Dia lihat siapa yang nge-love. Ditungguin seseorang yang belum nge-love. Tapi kenapa ya dia belum online kayaknya ya, belum online. Yang komen dilihat. Siapa yang bikin penyakit hati? Kita. Kang Boni sama. Kang Boni juga bisa bikin penyakit hati sendiri. Maka ketika melihat jamaah, ngelihat coba. Anak pernah datang ke satu tempat takblik akbar, poster anak 10 kali 5 meter. 10 kali 5 meter. Itu muka anak gedenya luar biasa. Wah, hadirilah kajian takblik akbar bersama Ustadz Handi Boni. Itu 1,5 poster itu isinya muka gue itu. Bayangin, caleg bukan, presiden bukan, wajahnya gedenya luar biasa. Bayangin perasaan anak lihat muka anak sendiri. Ini siapa? Sana lagi jajan nasi goreng. Kata Mang nasi goreng, mirip ya Kang ya? Urang sekurang teh iya. Coba perasaan gimana ngelihatnya? Yang lebih sakit hati lagi apa coba? Mereka nggak sadar kalau saya lewat situ lagi. Dia pakai poster saya yang 10 kali 5 buat nyiksik daging Idul Adha. Banget orang didiukan, dihitutan, subhanallah, masya Allah. Ya karim. Nih penyakit hati, lihat followers, lihat banyak penyakit. Kang Boni bisa jadi solehnya Instagramnya, solehnya sosial medianya. Kita brother, ini bisa jadi solehnya tampilannya, casingnya. Tapi ada masalah kita nih sebenarnya. Apa masalahnya? Aslinya nggak sesoleh itu. Kita kalau misalkan lagi sholat berjamaah, ada teman-teman beda sholat. Allahu Akbar. Ngedadak kalau diantara kita jadi imam juga bacaan Ar-Rahman. Lu biasa nage kulu, jadi hayang panjang. Teningali jamaah di tukang tinggal kejang-kejang. Ada yang pengen pipis, ada yang pengen, waduh, coba. Ngedadak biasanya nggak pernah sholat sunnah, jadi sholat sunnah. Sisi. Allahu Akbar. Baturan nanti apa? Cek baturan teh. Nggak sholat asar mau sholat sunnah gimana? Apa? Nggak tahu ternyata. Udah saking semangatnya. Jujur deh kita. Ada sahabat yang bertanya kepada Rasulullah Muhammad SAW, apa itu Islam? Jujur. Jaga kejujuran kita. Jujur sama diri kita. Dari berbagai macam kajian, dari berbagai macam disiplin ilmu yang sudah kita pelajari, jujur. Di mana nih kita nih kayaknya? Apakah di tempat seseorang yang senantiasa ikhlas beribadah kepada Allah, atau orang yang berubah casingnya dok? Sini. Tadi sore ada kajian dari teman-teman hijrah, teman hijrah. Oh, bajunya ada teman hijrah. Pejuang saf depan, pejuang subuh, masya Allah. Pejuang sholat 5 waktu, tapi sare di imam. Biker subuhan, kan ada tuh. Ada lagi ride for subuhan. Gak subuh gak keren, gak subuhan di masjid gak keren. Ride hard, pray hard. Ini maksudnya teh touring hese, sholat hese. Susah.
Semangat bagus, boleh. Ketika bersama teman-teman kita tersemangati buat beribadah, itu bagus. Tapi yang harus dicek, jangan sampai kita beribadah karena kita pengen dipuji sama teman, atau kita berubah karena ngelihat pengen dipuji, pengen diperhatiin, pengen dapat apresiasi dari seseorang. Enggak, kita cuman pengen dapetin ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, selesai sholat maghrib nanti kita akan ngetes konsentrasi. Itu mudah. Sholat apa? Isya. Selesai dari sholat isya, kita akan lanjutin kajiannya. Ada beberapa yang ingin disampaikan untuk saling menasehati, baik untuk ikhwan, untuk akhwat, untuk semua orang yang dilembutkan hatinya untuk mendengarkan nasihat sederhana dari seseorang yang hina. Mari kita sama-sama belajar untuk melembutkan hati. Mudah-mudahan Allah limpahkan hidayah dan keberkahan kepada kita semua, sehingga ilmu yang kita dapatkan pada malam hari ini bisa kita amalkan secara sederhana, ringan, dan mudahan dibuat seringan mungkin supaya nikmat. Bagi teman-teman yang belum punya wudu, silakan wudu di sebelah kanan saya, ada tempat wudu. Bagi yang merasa punya wudu, silakan menempati saf paling depan. Bagi yang diantara teman-teman ada tercium bau hitut, daripada menimbulkan fitnah, mending kabeh sewudu gitu ya, daripada memfitnah orang. Usyeta tadi bujurna ketinggalan ngangkat saeutik gitu ya. Kita tutup dulu. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Yang akhwat enggak apa-apa di luar. Maaf ya kalau kedinginan ya, apalagi belum nikah. Yang udah nikah wajahnya beda. Ini kelihatan dari sini. Yang udah nikah wajahnya cerah. Masya Allah. Cerah itu antara pancaran keimanan atau mendekati kematian, tipis. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Wa idza khuyyitum bi tahiyyah fahayyu bi ahsana minha aw rudduha. Quran surat An-Nisa ayat 86. Seandainya jika ada yang memberikan salam penghormatan kepadamu, maka balaslah salam penghormatan itu dengan yang lebih baik atau yang sepadan. Maka kalau ada yang mengatakan Assalamualaikum, jawablah dengan yang lebih baik. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Atau dengan yang sepadan. Kalau dia Assalamualaikum, maka kita jawabnya Waalaikumsalam. Segitu. Alhamdulillah, mudah-mudahan pada malam hari ini ada keberkahan bagi kita semua untuk sama-sama lebih mendekat kepada Allah Subhanahu wa taala. Tugas kita bukan menjadi yang terbaik, tapi tugas kita untuk terus tidak berhenti, tidak menyerah melakukan hal-hal yang terbaik. Kalau terbersit di dalam hati pengen jadi yang terbaik, maka khawatir ada sombong di dalam hati. Saya lebih baik dari dia, saya lebih tahu dari dia, saya lebih banyak harta. Kalau pengen jadi yang terbaik, khawatir ada penyakit hati. Yang harus kita lakukan adalah terus berupaya melakukan hal-hal yang terbaik. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, perkara hati ini perkara yang paling utama, karena kita ingin terus melembutkan hati kita untuk lebih takwa kepada Allah. Maka di khutbatul hajah di awal tadi kita diingatkan tentang ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hei orang yang beriman, ini kalau yang sering Jumatan pasti sering dengar ini. Kecuali nundutan orang atau
Kajian sering juga kajian. Kecuali kalau kalau kajian bangun orang lain nutupnya subhanakallah bihamdika asyhadu alla ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Iya mah beres kajian teh alhamdulillazi ahyana ba'da ma amatana. Sare. Kata Allah di Quran surat Ali Imran, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Orang-orang yang beriman, bertakwalah kamu dengan sebenar-benarnya takwa. Bertakwalah kamu kepada Allah Subhanahu wa taala dengan sebenar-benarnya takwa. Iman, takwa, benerin takwanya. Ada yang yakin dia bakal mati, yakin kita semua di sini. Dari mulai A sampai semua yang ada di belakang, sampai semua ada yang di atas, sampai ada yang di basement. Semuanya yang ada di mall yakin ini bakal mati. Tahu. Ini sampai nggak ke mall suara kita nih? Oh ya Allah, mudah-mudahan Masjid Alumni IPB mendapatkan akses untuk menaruh kajian di mall-mall. Jadi musik-musik yang diganti nanti sama gitu, sama tausiah ini nyampe ke mall nanti. Ya. Masya Allah deh kalau gitu. Ya enggak, orang ngelewat dapat hidayah. Astagfirullahaladzim, iya aku jadi malu pakai rok mini. Iya enggak? Allahu Akbar sampai di mall. Masya Allah, Gus Isa deui geuningan. Tere kanu balik teh ya. Salah ya. Semua yang ada di masjid ini, yang di luar, semuanya tahu bahwa kita ini bakal mati. Yakin. Tapi masalahnya kadang gak takwa. Kita gak siapin kematian kita dengan cara yang terbaik. Kita masih ngelihat orang tuh enak ya kalau punya mobil. Belum tentu punya mobil itu nikmat. Stres yang punya mobil itu, nyucinya, servisnya, kalau kegoresnya. Mobil lebih sering diparkir, lebih sering dipakai. Lebih sering diparkir, lebih sering dipakai. Diparkir. Motor lebih sering diparkir, lebih sering dipakai. Diparkir. Coba diparkir lama, diparkirnya. Dunia cuman diparkir. Nanti kita berangkat lagi kepada tempat yang lebih utama lagi. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, ayo benerin yuk takwanya bareng-bareng. Dimulai dari mana? Yuk lembutin hati kita. Untuk apa Kang? Lembutin hati untuk kemudian terus mendekat kepada Ilahi. Gimana Kang? Kita nyontoh yuk. Ke siapa Kang? Ke Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Gimana caranya Kang? Buka Quran surat Ali Imran ayat ke-21. Yuk sama-sama. Yang punya handphone Android, buka Quran Androidnya. Yang punya iPhone, sombong banget. Yang punya iPhone, buka Quran iPhone-nya. Surat Ali Imran, surat ketiga ayat ke-31. Oh maaf ya, bukan 21, 31. Yang nggak ada Quran Androidnya di-download dulu. Yang nggak ada kuota, saya kasih tethering gratis. Apa sih yang enggak buat kamu? Coba Bandung Bogor aja aku lewatin demi kamu. Pernah kamu datang ke Bandung demi aku? Harus gimana lagi aku buktiin cinta aku sama kamu? Masa? Kok jijik ya dengernya ya? Quran surat Ali Imran ayat ke-31. Kalau sudah? Bismillahirrahmanirrahim. Bismillah. Biasanya ada kopi tapi udahlah. Allah maha baik. Nanti kalau udah rizkinya pasti Allah datengin. Kalau menu sehat air mineral insyaallah. Tapi kopi itu kata siapa? Berpenyakit. Kopi itu menyehatkan. Masya Allah. Ya. Apalagi yang perjalanan jauh. Oh betul. Biasanya. Jadi, gitu. Tapi saya berharap hanya kepada Allah. Dari sekian banyak panitia, ya muqallibal qulub itu Allah.
Masa sih dari 30 panitia You Ngaji dan Amazing Quran nggak ada yang hatinya tergerak buat ngambil kopi? Masa. Tapi itu mah gimana Allah aja. Iya. Kalau Allah bilang kun Jadi kun. insya Allah. Iya. Kopi hitam aja nggak apa-apa. Nggak salah. Nggak apa-apa. Ya nggak apa-apa. Nggak usah roti unyilnya mah nanti aja. Astagfirullahaladzim ya ikhwan, Insya Allah kita ngaji bareng. Kita ngafalin. Metodenya gampang. Satu ayat kita bagi menjadi beberapa bagian. Dan ini paling mudah, cara paling mudah menghafal Quran. Gimana caranya Kang? Dibaca, itu aja. Ya. Jujur sok tara maca dah. Lebih sering buka WhatsApp daripada buka Quran. Ayah yang baru sekarang buka teh. Ayah nuduk degan itu Kang, main tuh bisa ngaji ieu euy. Santai, nanti dipandu dari sini ya. Santai aja. Brother, pura-pura soleh itu mudah. Pura-pura enggak soleh itu sulit. Saya pernah ngeriung, tapi kisah aja ya, ini jangan viral. Saya ngeriung sama teman-teman, ada guru ngaji. Guru ngajinya kebetulan nggak kenal saya. Dia nggak punya Instagram. Nah guru ngaji ini lagi ngetes ngaji teman-teman. Kebenaran saya lagi silaturahmi ke daerah situ. Lalu kata guru ngajinya, yuk sekarang kita mulai ngaji. Dibikin Quran nih. Teman yang di sebelah ini, yang sebelah teman-teman saya, jadi ada orang-orang anak muda, itu deg-degan. Dia bilang saya nggak bisa ngaji. Bahasa Sunda, pakai bahasa Sunda. Orang tuh bisa ngaji, kumain, deg-degan. Akhirnya ketika orang pertama baca lancar, orang kedua lancar, teman saya baca lancar. Kesini mulai nggak lancar. Dan teman-teman saya tahu saya ini suka ngajar ngaji atau suka dakwah. Nah yang nggak lancar ini tahu juga saya suka ngajar. Nggak mungkin saya nggak bisa ngaji. Terus nyampe ke saya baca ulaika humul, kata ustadznya, ya nggak apa-apa, sabar aja, pelan-pelan aja dulu, pelan-pelan dulu. Kita pelan-pelan sampai lancar. Teman saya bilang apa? Yang di sebelah, yang nggak lancar tadi, ayah batur geningan. Si ustadz gitu bisa, coba. Tapi apa kata teman saya yang di depan? Salila iya si ustadz tuh bisa ngaji. Astagfirullah ustadz. Nikmat nggak ketika apa? Ketika saya bisa memotivasi yang nggak bisa ngaji jadi kemotivasi buat ngaji. Kenapa sih suka pengen dipandang bagus terus kita teh? Kali-kali dipandang buruk bisa ngajak orang jadi baik kan bagus. Dan kalau semuanya bagus ya sudah bagus. Teman Kang Boni pengen ngajak teman-teman ayo berubah. Coba perhatiin sama-sama. Kang Boni dulu masih belum pakai peci kalau misalkan di masjid. Sekarang mulai latihan. Alhamdulillah anak muda banyak yang di peci. Kang Boni jarang bawa tumbler ketika di masjid. Sekarang bawa tumbler. Semuanya jadi bawa tumbler. Insya Allah. Ini yang Ustadz Naim, bukan yang saya. Yang saya ada sama istri. Kan aku kesini sama istri ya. Maaf ya. Ayo ngaji udah. Ya bismillah. Quran surat Ali Imran ayat 31. Kang Boni sekali, teman-teman sekali. Siap? A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. 1 2 3. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Siap. Bagian yang pertama. Kul in kuntum tuhibbunallah. 1 2 3. Siap, keluarin suaranya. Kang Boni doain mudah-mudahan yang ikut ngaji lunas hutangnya, dimudahkan rizkinya, mudah jodohnya, anaknya soleh solehah, pokoknya semuanya diijabah sama Allah Subhanahu Wa Taala insyaallah. Kul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni
yuhibbukumullah. 3. Wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa yaghfir lakum dzunubakum. 4. Wallahu ghafurur rahim. Siap, diulang dari yang pertama. 1, 2, 3, 4. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siap, akhwat doang. 1, 2, 3. Mantap. Siap. Siap. Merdu banget. Akhwat tuh nggak boleh nerima telepon dengan suara yang kayak begitu. Waalaikumsalam sayang. Ada yang bisa dibantu? Nggak boleh. Harus tegas deh. Assalamualaikum, Ufti. Waalaikumsalam, ada apa ya? Judes banget. Kenapa sih jadi judes ini? Kalau nggak ada perlu, tutup aja teleponnya ya. Sorry ya, ganggu. Tut. Begitu tutup, akhwatnya bilang, kumaha sih? Jangan kegenitan. Tetap gitu ya. Siap akhwat ya, insyaallah. Sekarang ikhwannya, siap ikhwan, keluarin suaranya. 1, 2, 3. Qul fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siap semuanya sekarang. 1, 2, 3. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Siap, lihat artinya. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Hei Muhammad, katakanlah ini." Siapa yang disuruh ngomongnya berarti? Nabi Muhammad SAW. Apa kemudian kata Nabi Muhammad SAW? Qul in kuntum tuhibbun fattabi'uni yuhibbukumullah. Kalau ingin kemudian kita mencintai Allah, jika kamu mencintai Allah, ikuti aku. Ikuti aku, kata Rasulullah. Ikuti bagaimana aku. Siapa ini? Rasulullah Muhammad SAW. Siapa beliau ini? Sosok yang mulia, manusia yang banyak penuh dengan inspirasi. Setiap sikapnya penuh dengan hikmah, suri tauladan yang paling terbaik. Dan luar biasanya, kau tak akan menemukan kehinaan dari dirinya, yang setiap muslim rindu berjumpa dengan, meskipun beribu-ribu tahun jauh. Kata Allah Subhanahu wa taala, "Qul in kuntum tuhibbunallah." Katakanlah Muhammad, jika kamu mencintai Allah, fattabi'un. Ikuti Rasulullah Muhammad SAW. Kalau benar-benar kita cinta sama Allah, ayo kita sama-sama ikuti Rasul. Kalau belum mampu melakukan semuanya, jangan tinggalkan seluruhnya. Ayo sama-sama. Dan kalau baru mengerjakan sebagian, 1, jangan sombong. 2, terus tambah belajar. Mohon maaf, ada akhwat yang masih kemudian sudah dihijab tapi lisannya belum baik. Ayo belajar untuk menjadi lebih baik. Ada ikhwan yang belum sepenuhnya bagaimana seperti Rasulullah Muhammad SAW. Minimal lisan kita menyelamatkan. Lisan kita gak nyakitin orang. Sikap kita gak bikin orang jauh dari kita. Minimal kita latihan buat membuat diri kita lebih dekat sama Allah dengan cara mengikuti apa yang kemudian biasa dilakukan oleh Rasulullah Muhammad SAW. Dari bangun tidur sampai tidurnya lagi. Apa doa bangun tidur? Alhamdulillahilladzi at'amana wa saqana wa ja'alna. Itu doa. Apa doa bangun tidur?
Apa? Alhamdulillahilladzi badama matana wa ilaihin nusur. Masya Allah. 10.000 lebaran, 50.000 rupiah. Masya Allah. Ganteng. Kalau usia berapa? 17. Oh masih 17. Masya Allah. Anak 17 masih. Ya luar biasa antum ya. Soleh, doain anak ya. Siap. Apa doa ngaca? Siap. Allahumma hasan taholki fahasin huluki. Ahsan taholki fahasin. Semoga Allah memberikan pahala yang terbaik. Ikhlas, harus ikhlas ya. 50.000 rupiah, Masya Allah. Wa iyakum, syukran, afwan, Masya Allah. Sekarang apa doa mau tidur? Mana? Apa doa? Belum. Apa doa kalau ada orang yang bersin hacim terus dia bilang alhamdulillah? Antum jawab apa? Tuh. Mun hitut apa luran? Memang mun aya nu hitut dijawabna naon? Ih mani geuleuh Enggak boleh. Apa doanya? Mana? Antum. Yarhamukallah. Terus dijawab lagi apa? Yahdikumullahu wa yaslihu balakum. Masya Allah, lihat dia rela berkorban untukmu. 50.000 rupiah. Rumahnya di mana? Gunung Batu. Masya Allah, Mountain Stone. Luar biasa. Mountain Stone, ya. Ikuti Rasulullah dari bangun tidur sampai tidurnya lagi. Kita pengen ngikutin Rasul. Kalau belum bisa semuanya, jangan tinggalkan seluruhnya. Ini kode. Apa efek kemudian yang kita dapatkan ketika kita mencintai Rasulullah Muhammad SAW? Yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum. Maka dalam satu riwayat kemudian Rasulullah Muhammad SAW mengatakan, kalau Allah mencintai hambanya, Allah panggil Jibril. Dan Jibril, sini Jibril. Sesungguhnya aku mencintai si fulan. Maka kemudian Jibril alaihissalam mencintai si fulan. Jibril kemudian mencintai si fulan. Ketika Jibril mencintai si fulan itu, Jibril ngabarin sama penduduk langit semuanya. Kata Jibril kepada penduduk langit, sesungguhnya Allah mencintai si fulan. Lalu kemudian Jibril dan seluruh penghuni langit mencintai si fulan itu. Lalu kemudian apa? Allah jadikan seluruh yang ada di bumi mencintai si fulan itu. Bayangin, dicintain sama langit, dicintain sama yang di bumi. Kang Boni pernah diserang, aku udah pernah cerita belum di sini? Diserang sama kodok beracun. Udah pernah? Belum. Udah pernah ya. Bulan Agustus kemarin ya. Belum. Antum sih bolos terus kajiannya. 3 bulan sekali insya Allah kita kesini. Kalau pengen ngecek nih kita lihat, kalau kucing tiba-tiba ngerowot kita, wow, kenapa dia tiba-tiba ngerowot kita? Gak mungkin tanpa sebab, tanpa alasan. Kucing makhluk siapa? Siapa yang menggerakkan kucing? Allah. Kenapa tiba-tiba kucing ngerawat kita? Mungkin ada sikap kita yang kemudian dibenci sama kucing. Tiba-tiba ada tikus di rumah kita, masuk ke rumah kita. Apa kemudian yang terjadi? Dia ambil kue-kue kita. Dia bolongin beras kita. Apa hikmahnya? Kenapa berit aka tikus itu ada di rumah kita? Mungkin sifat dan sikap penghuni rumah seperti berit, merugikan orang lain, pengerat, sikap berit. Makanya beritnya nyaman di rumah. Ada cucunguk. What's the meaning of cucunguk, you know? Kecoa. Kalau ada kecoa, apa hikmah yang kita ambil? Padahal kata Rasulullah, kalau Allah sudah cinta hambanya, Allah jadiin yang di bumi mencintai dia. Yang di bumi cinta sama dia.
Ini kita malam-malam diganggu. Balapan rumit. Itu baru segede gini, brother. Baru segede gitu deh. Makanya nyamuk itu salah satu hewan yang ada di dalam Quran. Baru kecil segini, brother. Tapi suaranya. Bayangin mun sadari ucing eta kumaha. Sekali sedot mati kita, brother. Subhanallah. Alhamdulillah ya Allah. Coba bersyukur. Alhamdulillah ya Allah. Kau bisa menciptakan nyamuk sekecil ini ya Allah. Dan aku masih bisa mendengar kepakan sayapnya. Alhamdulillah. Di mana ini ya Allah? Gak kerasa. Sedot. Kalau rizkinya ada padaku, silakan ya Allah. Aku ridho. Itu so nikmat nggak gitu? Daripada nyalain autan, nyalain baygon. Subhanallah. Yang mengganggunya nyamuk, yang dibunuh semut, kecoa, cucunguk, dolim. Tinggal bilang sama nyamuk, maaf ya, aku mau istirahat. Kamu makhluk Allah, saya hamba Allah. Tapi aku yang paling mulia daripada kamu, wahai nyamuk. Tolong istirahat. Kalau tidak, saya istirahatkan kamu. Simple. Sufyan Ats-Tsauri adalah ulama yang luar biasa. Sufyan Ats-Tsauri rahimahullah. Beliau itu suatu saat lagi jalan sama temannya di padang pasir. Tiba-tiba dideketin sama seekor singa. Kaget nggak ketemu singa? Kaget. Temennya kabur. Singa. Kita pasti kabur. Jangankan singa, dogi aja ketemu gitu. Wow, langsung ucing kayak ucing. Kan kalau itu kasar ya. Ada dogi kabur. Ini ketemu singa, temannya kabur. Begitu temannya kabur, dia baru sadar, loh kok saya nggak ikut bareng sama saya. Disusul lagi, harus dibela sama saya. Begitu dilihat, syekhnya sedang mempermainkan singa seperti seekor kucing. Ming 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 ming. Coba singa, ding 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 ding. Apa tuh? Ulinan nu make tali tadi gitu-gitu. Nah, coba. Kata temannya, ya Syekh, kenapa kamu tidak ikut lari, Syekh? Bukankah dia seekor singa yang ganas? Apa kata Sufyan Ats-Tsauri? Mudah bagi Allah untuk menaklukkan hewan yang buas kepada hamba yang dicintainya. Coba. Ayo orang masih kena digoda ku cucunguk. Cucunguk. Iman lemah. Kang Boni bukan takut, nggak, segen, udah itu aja. Segen, menghormati. Kalau dia mau ke kamar, saya keluar kamar. Nah kan, damai ajalah kita, ya. Dia ke kamar ruang TV, kita pindah ke kamar. Ya. Apalagi kalau dia udah berskill tinggi itu ya, bisa ngapung tuh. Wah udah itu mah. Nggak mah pasrah weh. Serahkan pada ahlinya. Siapa Kang? Istri saya. Langsung. Dan saya masih bilang sama istri saya, Mam tolong jangan dibunuh. Hargai dia. Dia juga pengen hidup. Dia gak maksud pengen masuk ke rumah kita. Golerkeun weh. Nangkarak. Hese balik deh. Nyiksa kan eta kan. Astagfirullahaladzim. Tuh brother, Allah jadiin yang di dunia cinta sama kita. Apa hikmahnya nih yang pertama? Jangan pernah minta dicintain sama orang. Jangan. Kita mah pengen mintanya dicintain sama Allah aja. Jangan pernah minta dicintain sama orang. Kenapa? Capek. Aku yang berkorban, aku yang mindahin waktu, aku yang ngabisin duit. Tapi kamu malah milih dia. Harusnya aku yang bicara. Itu viral banget lagunya. Ana bilang ke Bang Rijal, Bang Rijal, lagu antum tuh favorit banget bagi para mantan yang ditinggal ke pelaminan katanya. Sampai ada seorang ahwat yang posting, Cie, lagi musim ya sekarang ya, datang ke kawinan mantan, terus lu diem di depan pelaminannya, terus minta difoto dan videoin sama temen supaya viral, terus lu pura-pura nangis gitu, naik ke pelaminan, peluk-pelukan, udah nggak usah kayak gitu, lebay, tau nggak lebay kata cewek.
Dia saking apanya? Saking mendalami acting itu. Sampai kata dia, kenapa sih semuanya harus kayak begitu? Kata saya, ini penyakit cinta. Penyakit cinta di mana? Hati. You become what you love, and you become what you feel, and you become what you see, and you become what you hear, and you become what you eat. Tapi inti yang pertamanya, you become what you love. Kamu menjadi seperti apa yang kamu cintai. Mohon maaf, kemarin ada yang komplain Kang Boni bahas ini. Masalah apa? K-pop. Kalau udah cintanya sama K-pop Korea, berubah. Yang didengerinnya apa? K-pop. Yang dilihatnya apa? K-pop. Yang dibicarainnya apa? K-pop. BTS. You know, Blackpink. Kok kayak aneh semua ya? Yang dilihatnya K-pop, yang didengarnya K-pop, yang dibicaranya K-pop, yang dicintainya semuanya apa? K-pop. Terus tiba-tiba komplain, Kang, jangan bahas K-pop terus dong Kang. Kita tuh tetap kok nonton K-pop, kita tetap jaga sholat. Kita tetap kok nonton K-pop, tapi saya juga tetap kok beribadah kepada Allah. Min husni islami maritakuhu malayani. Di antara kebaikan seorang muslim, dia tinggalin hal yang gak bermanfaat. Sekiranya tidak menambah nilai takwa, tinggalkan. Kok susah amat? Kang Boni bicara Quran, bukan bicara K-pop. Kang Boni bicara Quran. Apa kata Quran? Wa minan nas mayatakhidu min dunillahi andada yuhibbunahum kahubbillah. Dan ada di antara manusia yang cintanya kepada sesuatu lebih daripada cintanya kepada Allah. Bisa nggak memperhatikan Quran seperti memperhatikan K-pop? Yang didengarnya Quran, yang dilihatnya Quran, yang dibacanya Quran, yang dicintainya Quran, 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 Quran. Seperti engkau mencintai K-pop. Halo, jawab. Persija, Persib, semua yang dukung. Barcelona, Real Madrid. Bisa nggak mencintai klub sepak bola seperti mencintai Quran? Mustahil bisa mencintai Allah kalau tidak mencintai Quran. Maka kembalikan kepada Quran. Brother, Iqra, baca. Ada di antara kita yang baru ngaji malam hari ini 24 jam. Kemana aja? Baru ngaji hari ini, baru seayat. Qul in kuntum tuhibbunallah. Datang kopinya. Oh, Pak. Lihat, kalau Allah sudah cinta sama hambanya, yang di bumi pun mencintainya. Panitia langsung tiba-tiba bawa kopi, padahal saya nggak minta. Nggak minta. Saya cuma menginisiasi. Saya cuma berdoa sama Allah. Kalau Allah tahu apa kebutuhan saya, Allah kasih. Termasuk kayak buah-buahan, misalkan pisang. Enggak. Bismillahirrahmanirrahim. Dah. Bismillahirrahmanirrahim. Kopi. La in syakartum la azidannakum. Barang siapa yang bersyukur, Allah akan tambahkan nikmatnya. Syukuri kopi yang ada, datang roti unyilnya. Nah, ya. Bisa enggak kita mencintai sesuatu seperti apa yang di dunia? Apa kata Allah Subhanahu wa taala dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 165 itu? Walladzina amanu asyaddu hubbalillah. Kalau orang yang iman itu cintanya teramat sangat besar kepada Allah. Brother and sister Villa, tolong sampaikan sama teman-teman yang ada di luar, yang ada datang ke kajian ini, atau yang lagi kemudian lewat ngedengerin ini, bahwa kita ini bukan pengangguran, satu. Bahwa kita ini bukan kemudian orang yang gak terdidik, dua. Bahwa kita ini bukan orang yang miskin, tiga. Kita ini kuliah, ada yang kemudian sekolah, ada yang kerja, ada yang punya motor, ada yang punya mobil, ada yang punya istri, ada yang bawa anak. Tapi kita korbankan waktu, tenaga, harta, pikiran yang kita miliki untuk datang ke majelis ilmu, untuk menggapai ridho ilahi Rabbi. Katakan sama teman-temanmu yang ada di luar itu, bahwa kita ngeluangin waktu. Mau sampai kapan kita bilang, ayo tobat yuk? Belum ada waktu. Sibuk soalnya besok mau kerjanya pagi lagi. Belum tentu hidup Mali, besok juga. Biasa aja. Datang ke sini. Iya nih, soalnya besok ada ujian. Lah, ujian besok juga nyontek kan tuh.
Bismillah brother, jujur, apa sih yang kita butuhkan di dunia ini? Quran. Kau tidak bisa merubah Quran, tapi Quran bisa merubah dirimu. Jangan pernah menyerah untuk mencoba memahami Quran, dan jangan pernah menyerah untuk mencoba. Jangan pernah mencoba untuk menyerah, dan jangan pernah menyerah untuk mencoba dalam memahami Quran. Hak Quran 6, 1 dibaca, 2 dipelajari, 3 dipahami, 4 diamalkan, 5 didakwahkan, 6 dihafalkan. 1 dibaca, 2 dipelajari, 3 dipahami, 4 apa aja yang belum tadi? Astagfirullah. 1 dibaca, 2 dipelajari, 3 difahami, 4 dihafalkan, diamalkan, dihafalkan, diamalkan. Yang ke-6 apa? Diperjuangkan, didakwahkan, dakwahkan kembali. Wa amma bi ni'mati rabbika fahaddits. Atas nikmat yang sudah engkau rasakan, maka sampaikan kepada yang lain. Sis, tahu nggak? Sekarang ini ada mie kesetanan. Enak banget, tahu nggak? Ih, kamu udah nyobain belum? Mie apa? Mie genderuwo. Tidak boleh memberikan nama makanan yang menjatuhkan nama makanan. Nggak boleh. Harus memberikan makanan yang terbaik. Apalagi kalau istri kita yang masak, itu harus dipuji. Gimana Pak? Masakan aku enak gak seafoodnya? Masya Allah, sepanjang saya makan seafood, ini yang terbaik Mam. Ini banget yang terbaik. Ya Allah, padahal aku baru belajar loh. Kelihatan Mam, tapi ini paling terbaik. Puji. Rasulullah Muhammad SAW itu pulang dari perang. Pulang dari perang, masuk ke rumah. Apa kemudian? Aisyah radhiyallahu anha menyambut dari depan pagar. Ibu pernah nggak nyambut suami depan pagar? Ditungguin gitu. Itu lihat papa tatangku. Ih, papa tatang. Coba pernah nggak nyambut depan pagar? Nggak pernah. Minimal depan pintu deh gitu. Papa disambut. Begitu disambut kasih minum. Begitu dikasih minum sama Aisyah, langsung diminum sama Rasul. Begitu diminum, hampir habis. Apa kata Aisyah? Ya Rasulullah, kok gak disisain buat aku sih? Coba bayangin, romantisnya. Aisyah kan radhiyallahu anha ini suka manja. Biasanya kan suka disisain buat aku supaya kita minum di gelas yang sama. Coba, ibu minum gelas yang sama suami, geluh ninggalin lagi. Subhanallah, tak boleh. Rasulullah Muhammad SAW itu kalau Aisyah minum di sini misalkan, Rasulullah cari yang mana bekas bibir Aisyah, lalu ditempelkan juga. Coba, ibu mah suami minum di dia. Cek ibu teh, mana bibir mana ini? Geluh ya, geluh di dia. Gitu. Subhanallah, tak boleh. Muliain. Apa kemudian kata Rasulullah ketika ditanya sama Aisyah, kenapa ya Rasul kok nggak disisain buat aku? Rasul cuma senyum aja. Aisyah penasaran. Ke dapur dikejar sama Aisyah, ke ruang tengah dikejar sama Aisyah, sampai kemudian Aisyah meluapkan hatinya. Ya Rasulullah, kenapa gak disisain buat aku? Marah ya? Kata Rasulullah, kalau kamu ingin cobain silakan cobain. Lalu dicobain sama Aisyah. Begitu diminum, bayangin matanya udah terus diminum. Ya Rasul, astagfirullah, asin. Maafin, ketuker garam sama gulanya. Coba, apa kata Rasul? Gak apa. Kita nikmati ini bersama. Coba kalau ini kejadian sama bapak ibu, pulang kerja capek, disambut sok manis sama istri, udah mulai aneh. Kunaon ya tara biasana kieu ya. Begitu masuk rumah, istri kasih teh manis, lalu kata istri, ini spesial buat kamu sayang. Kita bahagia karena capek, lalu begitu diminum sama kita,
Asin. Yang pertama ada yang begini. Bisa tuh mana teh nyieun teh manis. Satu. Ada yang kedua berusaha berhusnuzon. Masya Allah sayangku. Coba kau mau nyobain ini enggak? Langsung kata istri apa? Sayang, aku udah bilang teh manis itu spesial buat kamu. Langsung di dia teh iblis teh berkata ya. Cek aing ge diracun maneh. Stop. Masih berusaha mendem kita tuh. Bilang lagi, "Mam, sayang, nikmatnya teh manis ini kita nikmati bersama. Gimana? Mau nggak kamu minum di bekas bibir aku? Kayak Rasul sama Aisyah. Papa, pokoknya itu buat kamu. The one and only." Begitu tarik dia teh, payah ya mau orang gitu. Diracun. Coba sabar kayak Rasul. Ngerti sabar. Apa ayatnya kita pengen ngikutin Rasul? Quran surat Ali Imran. Ayat berapa? 31. Gimana bunyinya? Seri teh ngadadak poho matakna ulah loba seri gerak kajian teh. Hiu itu. Mun ngabodor kota. Coba 1, 2, 3. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Quran surat apa? Ayat ke 1, 2, 3. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah akan mencintai kita. Bukan hanya mencintai kita, wa yaghfir lakum dzunubakum, dan Allah akan mengampuni dosa-dosa kita. Ketika apa? Ketika kita berusaha buat lebih dekat sama Allah, buat lebih cinta sama Allah, dan berusaha menjalankan sunnah-sunnahnya Rasulullah Muhammad SAW. Ini kita berusaha buat dekat sama Allah. Kita bisa cinta banget sama K-pop sampai cari liriknya, cari videonya, download. Waktunya habis berjam-jam buat nonton itu. Alihkan sekarang untuk kemudian berusaha untuk mencintai Allah, mempelajari Rasulullah Muhammad SAW. Jangan-jangan kita nggak pernah punya buku sirahnya. Jangan-jangan kita nggak tahu siapa nama neneknya Nabi Muhammad SAW. Kalau kakeknya tahu, nini nasa. Jangan-jangan kita nggak tahu siapa nama untanya Nabi Muhammad SAW, siapa nama kucingnya, siapa aja nama anaknya. Ayo, siapa yang bisa sebutin nama anaknya? 2 aja. Yang cowok, anaknya yang cowok. Cucu itu, incu itu. Saya kira-kira budaknya. Ummu Kulsum sama Abdullah. Yang laki-laki Abdullah sama Ibrahim. 100.000 rupiah buat antum. Masya Allah, awak kelihatan banget anak kosnya. Kita pengen berusaha lebih dekat, bang, datang ke Gramedia atau ke toko buku apapun itu. Buku mewakili perasaanmu mah nggak usah dibeli lah. Tapi bagus kalau dibeli. Saya kenal soalnya sama penulisnya. Siapa? Lagi hits gitu di Bandung. Udah nggak usah cerita. Buku mewakili perasaanmu ada di Gramedia. Tapi yang paling terpenting antum ke Gramedia, teman-teman ke Gramedia, cari buku apa Kang? Sirah Nabawiyah. Siapa Kang? Syekh Mubarak Kafuri. Cari. Itu referensi yang luar biasa. Beli buku apa? Syekh Mubarak Kafuri. Judulnya pokoknya Mubarak Kafuri. Sirah Nabawiyah. Cari, baca. Tipis kok. Segini. Ustaz tebel banget Ustaz. Jangan dilihat tebelnya jadi mencurkan hati. Bilang tipis kok Ustaz. Insyaallah 5 hari beres. Jadi motivasi buat kita. Tapi kalau misalkan udah ada mental block, nah ini bahaya.
Apa mental block itu Kang? Aduh susah Kang, saya nggak ngerti bahasa Arab, saya nggak ngerti bahasa Inggris, saya tuh nggak suka baca yang tebel-tebel. Ini namanya mental block. Belum apa-apa udah mudah menyerah lagi mengalah. Nggak bisa. Hancurin mental block yang ada di diri kita. Bisa, sanggup nggak baca buku yang tebel? Bismillah, bisa. Allah yang ngasih mata, Allah yang ngasih waktu, Allah yang ngasih tenaga. Dengan kalimat Bismillahirrahmanirrahim bisa saya baca. Halaman 1 tidur. Berarti ya masih banyak dosa. Ngerasa nggak kita kalau baca Quran suka gampang ngantuk? Ngerasa nggak kalau kita baca Quran suka pegel-pegel badan? Tuh lagi di ruqyah. Soalnya biasanya kita ngedengerin metal, K-pop. Jadi kalau ngedengerin bahasa Quran, bacaan Quran malah jadi kesel sendiri kita. Alif Lam Mim Zalikal kitabu la raiba fihi hudan lil muttaqin alladzina yu'minuna bil ghaib. Shadaqallahul azim. Ya Allah, kayaknya aku memang disuruh tidur ya sama Allah ya. Bismillah, tidur aja. Enggak ada motivasi ya. Ngantuk gimana Kang? Ke toilet. Apa Kang? Wudu. Terus baca lagi. Alladzina. Ngantuk lagi Kang, gimana lagi? Wudu. Terus gimana Kang? Baca lagi. Masih ngantuk gimana Kang? Wudu. Terus gimana Kang? Push up 10. Masya Allah, coba enak itu brother. Maksain buat sesuatu yang something good deh buat kita ya. Yang terbaik buat kita. Karena bisa jadi ini amalan terakhir kita. Ini amalan terakhir kita brother. Gimana kalau kita diwafatkan dalam keadaan kemaksiatan yang biasa kita kerjakan? Kang, apa sih emang kemaksiatan ini Kang? Yang kalau kita ngelakuin itu kita malu dilihat orang gitu aja. Malu gak sih antum kalau kayak gitu dilihat sama orang? Gimana perasaannya? Yang lain ngaji, antum main Mobile Legends, gimana perasaannya? Yang lain lagi baca Quran, antum bilang kiri bro, kanan bro. Main PUBG, FF, Call of Duty, Hago, apalagi main TikTok antum di masjid, ningali di jurus. Apa yang merasuk? Sungguh ku merasa astagfirullah. Istighfar teteh aja. Ini dihijab cantik. Main TikTok. Sungguh pengen viral. Jangan viral di bumi akhwat. Viralnya nanti aja di langit. Nanti teteh itu bakal dilihat sama orang yang paling sayang sama teteh. Siapa? Suami teteh. Coba suami teteh kalau udah akad nikah gemes dah. Pegang jangan pegang. Aduh gimana ya? Katingali tara bobogohan teh. Ari mun langsung gerejet wah eta mah geus biasa ieu mah. Mau pas malam pertama jual ngaluarkeun dompet teh. Astagfirullahaladzim, hilap abdi teh biasa ngaluarkeun dompet. Sepanggi ya berarti. Sok nongkrong di stasiun ya. Tuh pelan-pelan. Udah beres akad nikah gimana Kang? Malam pertama yang paling indah bersamanya. Tempelkan jari tangannya. Tadi Kang Boni ngisi di situ khutbah nikah di teman saya di Puri Belawan apa? Berkawan. Ya itu ya pokoknya. Situ ngisi. Kata saya nanti malam pertama pegang. So wudu dulu. Wudu, sholat langsung gabruk syukuran teh. Langsung iya. Astagfirullahalazim. Subhanallah. Pelan-pelan ikuti Rasul. Apa kata Rasulullah Muhammad SAW? Wudu. Habis wudu apa? Ngobrol dulu bentar, tanya-tanya. Tapi tanya-tanya ya ngobrol ringan lah, nggak usah nanya yang siapa namanya? Kan udah kenal. Nanya apa? Lihat kata seorang sahabiah yang luar biasa. Apa yang dia sampaikan? Sebentar dulu. Beres wudu dia bilang apa? Bentar dulu.
Katakan kepadaku hal-hal yang kamu benci kalau aku lakuin, dan apa hal-hal yang kamu cintai kalau aku ngelakuin itu. Diceritain, itu ngobrol enak, begadang bareng ngobrol sama istri itu nikmat. Udah gitu apa? Salat 2 rakaat. Terus apa? Doain laki-lakinya, megang ubun-ubun istrinya, didoain, Allahumma inni as'aluka min khairiha. Terus sampai beres. Baru kemudian eksekusi. Waktu dan tempat dipersilakan. Iya mah, subhanallah. Abu langsung, hei siap. Enggak syar'i. Yang syar'i dong, ikuti Rasul. Fattabi'uni qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum dzunubakum wallahu ghafurur rahim. Allah itu Maha Pengampun lagi Maha Penyayang. Allah tahu ketidaksanggupan kita, dan Allah tahu di mana usaha kita yang sudah dilakukan untuk menjadi lebih baik lagi. Maka ada kalimat yang sederhana, jangan pernah menghina dan ngomentarin hijrah seseorang. Baru sampai segitu, ya segitu aja dulu. Jangan kemudian dipaksain. Jangan tuntut aku karena salahku, tapi tuntun aku untuk menjadi lebih baik. Jangan tuntut teman kita untuk menjadi baik, tapi tuntun teman kita untuk menjadi lebih baik. Kalau ada celah, hina, khilaf dari diriku, jangan hina aku karena salahku, tapi tolong tunjukkan aku jalan yang terbaik. Jadi adem diri kita. Apa sih puncak kelembutan hati itu? Puncak kelembutan hati itu salah satunya adalah ikhlas. Kita nerima apapun yang diberikan oleh Allah. Mau digimanin sama Allah, monggo. Kita milik Allah, bakal kembali kepada Allah. Kita gak bisa milih supaya pengennya yang baik semua. Mending miskin sehat atau kaya sakit? Nah, siapa yang milih miskin sehat? Siapa yang milih kaya sakit? Sekarang siapa yang milih kaya sehat? Siapa yang milih miskin bahagia, kaya sengsara? Siapa ya? Yang milih miskin bahagia. Siapa yang milih kaya sengsara? Siapa yang milih kaya bahagia? Kan katingali ya orang teh. Pengennya semuanya yang seneng aja, bener nggak? Boleh nggak kita ngarepin yang seneng aja? Boleh, tapi siap-siap hukum kontradiktif di dunia ini. Kalau pengen bahagia, kenali sedihnya. Kalau pengen kaya, kenali perihnya. Kalau pengen senantiasa sehat, kenali bagaimana sakitnya. Maka bagaimana kemudian Allah menghantarkan setiap kondisi kepada kita justru untuk menguatkan kita. Supaya apa? Kalau sakit terus di dunia gimana Kang? Sakitnya kan kata orang, perihnya kan kata orang, hinanya kan kata orang, tapi kata Allah mulia. Lihat tuh anak-anak di masjid, alumni IPB, sok-sokan ngaji, padahal sikapnya masih gitu-gitu juga. Allah tahu bagaimana kita menata hati kita dan sikap kita buat menjadi lebih baik. Belajar kita sama-sama. Tidak berhenti ketika dicaci, tidak kemudian kita terus melakukan karena pengen dipuji. Atau ada bahasa yang mohon maaf sedikit terbaik nih, kalau kita melihat seekor anjing. Karena ada di Quran surat Al-A'raf ayat 176. Singkatnya begini, jangan menggonggong karena ingin ditolong, dan jangan menjilat kalau ingin dilihat.
Jangan nyinyir sama orang, jangan ngerendahin orang, jangan nyakitin hati orang dengan ucapan kita, postingan kita, komen kita, brother. Dan jangan kita berusaha untuk apa? Menjatuhkan harga diri muslim. Loh, Allah aja di dalam Quran memerintahkan bahwa Fir'aun itu harus disampaikan oleh Musa dan Harun dengan lisan yang santun. Lah kenapa kita sesama muslim kok malah menjatuhkan? Iki piye? Kok bisa begini? Ke Fir'aun yang kafir Allah perintahkan sampaikan perkataan yang lemah lembut, tapi ke sama muslim keras. Jangan. You are my brother. Apapun keburukan yang dimiliki oleh teman-teman, Kang Boni gak akan ninggalin teman-teman. Kalaupun ada keburukan teman-teman yang kemudian ditampakkan dan menyakiti hati Kang Boni, Allah memberikan pelatihan dan ujian hati saya buat bersabar menghadapi teman-teman dan membersamai teman-teman untuk menjadi lebih baik lagi. Dan Kang Boni pun bisa jadi ujian buat teman-teman. Ditinggalin gak nih kalau Kang Boni dibuka aibnya sedikit aja sama Allah? Teman-teman mau tetap gak nemenin saya atau mau ngebully saya? Tuh kan gue bilang apa, Hani Boni begini. Tuh kan begini. Dicari. Ada ribuan orang yang nunggu banget kepleset lidah saya. Ada orang yang nunggu banget Kang Boni jatuh. Percaya gak tuh? Percayalah. Haters always ada gitu. Apa dong bahasa Inggrisnya? Selalu ada yang benci, nyinyir sama kita tuh. Cuman gimana kita nikapin? Siapa yang bisa melindungi kita? Allah. Fitnah gimana kan? Ada. Mau difitnah apa juga silakan. Kalau pujian itu justru jadi membuat hati saya keras, maka jangan dekatkan saya kepada pujian itu ya Allah. Tapi kalau ada cacian dan hinaan atau fitnahan yang justru bisa membuat hati saya lembut, saya akan menikmati cacian, hinaan dan fitnahan itu agar saya bisa kembali kepadamu ya Allah. Gak mau terus pengen dipuji, capek. Pengen dipuji, keras hati. Ibrahim bin Adam, ulama yang mulia, tabiin yang luar biasa, dia hindarin kepopuleritasan. Kita gak pernah minta populer itu. Cuman saat ini kita punya power, kekuatan, anak muda yang demen ngaji. Yuk bareng-bareng kita belajar. Kang Boni jangan dibilang ustadz, panggil saya temen hijrah gue, sahabat hijrah gue. Nih kakak gue nih, nih adik gue nih, nih papap gue nih. Ada akhwat yang bilang papap online gue nih. Maka kalau ikhwan ketemu sama Kang Boni bilang papap, saya serasa punya banyak anak. Tapi kalau akhwat yang datang saya bilang papap, serasa banyak istri saya itu. Panggil papap boleh, manggil Kang boleh, tapi panggil saya yang bikin kita adem. Apa tuh Kang? Nih sahabat hijrah gue. Kalau sahabat hijrah, kalau teman hijrah, maka ada salah, lu gak akan ninggalin gue, dan gue pun gak akan ninggalin lu. Kapan berhentinya dakwah ini? Lu mati atau gue yang mati? Sampai kapan Kang? Brother till jannah, berteman sampai surga. Kalau pengen berteman sampai surga gimana Kang? Gak pernah bosan ngingetin dan gak pernah marah ketika diingetin. Ingetin saya dengan cara yang baik. DM, gak usah di komen pengen pansos. Masa followers yang 1000 ngomedi yang 400.000 ngehina, kan juga jadi aneh ya. Coba di DM Instagram, ke saya DM. Saya suka DM tuh kalau ada yang ngehina atau apa. Saya suka DM lagi. Afwan, gimana maksudnya ya? Ayo ketemuan yuk. Rumah antum di mana? Saya nggak akan ngapa-ngapain kok. Ayo ketemuan aja. Insya Allah paling saya ditemenin teman-teman saya, XTC, Briges, GBR, Monreker. Kan saya baik-baik kok gitu kata aku tuh. Karena yang di bawah ini kan bukan yang di bawah, yang teman-teman kita ini suka panas juga. Ustaz culik we tat lah tilep orang. Sabar, nggak boleh burukin orang. Orang itu juga lagi belajar. Orang kalau baru belajar motor itu suka kebut-kebutan. Orang kalau baru bisa naik motor itu senengnya jalan-jalan.
Orang baru ganti knalpot itu senangnya gerung-gerung. Makanya kalau ada orang yang baru hijrah, stop gerung-gerung, stop ngomentarin banyak orang. Gimana kan? Fokus belajar naik motor yang benar. Pelajarin riftingnya, ahwat, pelajarin lampunya, pelajarin body, semuanya pelajarin sampai kita bijak mengamati itu. Coba kalau kita bisa naik motor dan bisa benerin motor, ada motor yang mogok, ada nggak hati kita pengen tergerak, pengen bantu tuh? Ada. Karena kita akhirnya tergerak, kayaknya pengen nih rusak nih motor saya, yang benerin deh. Coba kalau hati kita udah baik, ilmu kita bertambah, bukan kita sombong dengan dakwah itu, tapi kita pengen memperbaiki keadaan yang dilihat sedang rusak. Ada ribuan video pornografi yang bersebaran di sosial media. Ada ribuan orang muda, anak muda yang terjangkit LGBT. Ada ribuan anak muda yang jauh dari Allah. Jangan fokus sama yang ada di masjid, fokus sama yang belum ada di masjid. Ayo teman-teman, ada persatuan sepak bola di Bogor nih, namanya apa namanya? PS Tira apa? Tirakabo. Tirakabo itu. Ada Persikabo kan, setahu saya ada Persikabo, ada Tirakabo, apalagi tuh PSB apa tuh. Kalau ngelihat banyak yang nonton stadion, ayo kita juga ikut nonton. Bukan untuk nontonnya, karena nggak penting nonton video, nonton bolanya. Yang penting apa? Nemenin teman kita yang seneng itu. Temenin. Nanti rubah habitsnya. Yang tadinya, wasit, ganti nanti menjadi, wasitnya subhanallah, wasit astagfirullah. Lebih tenang ngedengarnya, benar nggak? Jadi nggak ada keluar kata-kata kasar. Ini kan kadang coba nonton stadion, ada yang ditekel, jatuh di sliding, satu stadion langsung, la ilaha illallah. Sigan nunitah pae. Jangan, doain coba. Kita aja yang ngelemutin hati. Nikmat. Kang Boni juga pengen nemenin Persija, nemenin Persib kalau lagi nongkrong, lagi nonton Persija main, Kang Boni datang ngedukung Persija juga. Gol Persija, Persib ngegolin, Jadi ngebela siapa Kang? Saya teman kalian semua. Saudara, The Jake saudara, Viking saudara. Gimana cara nyatuinnya? Nggak usah disatuin hatinya. Gimana cara nyatuinnya? Nyatuin aja hati mereka dengan Allah. Waqtasimu bihablillahi jami'an. Sama-sama diajak untuk berpegang teguh kepada tali agama Allah. Pasti nanti juga bersatu. Ini kayak kita. Pasti diantara kita ada yang Persija. Ngaku. Ada yang Persib. Bahkan ada yang mantan. Ini teman gue yang pernah ngerebut mantan gue. Hajar wae gitu balik nanya. Cek lu gigireun teh. Urang sama si jeung si payahan wae gitu. Tapi karena udah ada di masjid, apa yang dia bilang? Aduh bener kata Kang Boni. Dah gak usah nyimpen dendam, gak usah nyimpen iri, dengki sama orang. Pengen takwa, langsung disalam. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Sehat antum? Alhamdulillah. Gimana antum sama mantan ana? Ana juga diputusin. Langsung korban bersama ini kan? Insyaallah ya, brother, sekarang kita sama-sama hijrah, kita sama-sama tobat. Yuk, sama-sama belajar jadi lebih baik. Insyaallah, boleh tukeran nomor handphone? Insyaallah. Kita bikin komunitas untuk senantiasa kita bisa isi komah dalam hijrah. Insyaallah. Bismillah. Mantap. Daripada datang ke kajian, berangkat sendiri, balik sorangan, geus nepi teh ditanya ku indung, menang naon tadi jang? Naonnya tadi tanya? Nggak ada bekal, makanya dibekelin. Apa bekalnya Kang? 1 ayat Quran. Surat apa Kang? Surat Ali Imran. Ayat berapa Kang? 31. Gimana bunyinya Kang? 1, 2, 3. Qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum
siapa yang hafal tanpa melihat handphone dan Al-Qur'annya, angkat tangannya. Kang Boni kasih 100.000 rupiah. Siap. Pakai mic boleh? Siap, maaf ya. Bismillahirrahmanirrahim. Qul in kuntum tuhibbunallah wa yaghfir qul in kuntum tuhibbunallah fattabi'uni yuhibbukumullah wa yaghfir lakum junubakum wallahu ghafurur rahim. Masya Allah. Udah pernah hafal sebelumnya? Sama sekali belum. Sekarang hafal. Alhamdulillah. Masya Allah. Surat apa tadi? Surat Al-Imran ayat 31. Masya Allah. 100.000 rupiah buat antum. Usia berapa antum? 19, 20. 20. Udah 20. 19, 20. 20. 20 tahun. Sekolah, kuliah di mana? Kuliah Di? IBI Kesatuan. Hah? IBI Kesatuan. Kesatuan Bogor. Oh, jurusan? Akuntansi. Pantesan ya, ribet ya. Nggak apa-apa, bagus. Akuntansi, mantap. Saya senang akuntansi. Dulu saya sekolahnya IPS. Saya dulu senang sama akuntansi, alhamdulillah. 100.000 rupiah buat. Rumahnya di mana? Bogor Leksit. Bogor Racing. Bogor Leksit. Oh, Regensi. Bogor Leksit. Best. Oh, Reksi. Leksit. Nah, eta lah. Ya, antum jadi bikin saya stres nanya alamat doang. Ya, astagfirullahaladzim. Sukses ya. Ya, Masya Allah, makasih. Masya Allah. Ya, sukses. Ahwat, mohon maaf Ahwat, ada yang datang dari luar kota, ada? Yang memang dari luar kota, bukan luar kota ngekos di sini. Ada? Berapa orang? Banyak. Siapa? Yang naik kereta ada? Dari mana? Depok. Jauh Depok. Tergantung ukurnya dari mana. Depok ya. Yang hampir, yang jauh banget gitu, ada nggak siapa? Ada Ahwat. Siapa yang jauh banget? Bekasi gitu, ada nggak? Depok yang paling jauh selain Depok, setelah Depok ada lagi yang lebih jauh. Kalau ada yang ngerasa setelah Depok, Ahwat, Cianjur, palit rumah itu. Cianjur, ada Cianjur. Mana Cianjur? Oh, di belakang. Oh ya, dari mana teh? Cipanas. Cipanas Cianjur, berapa orang? Satu, naik apa? Naik angkutan. Angkutan, diangkut siapa? Siap. Teteh saya ganti ongkos dan makan malam 200.000 rupiah. Nanti teteh ambil di sini ya. Atau kalau saya yang kesana bahaya. Tapi ini sedekah bukan nafkah ya, ingat. 200.000 rupiah. Saya titip ke siapa? Aisyah. Nanti ketemu ini teh. Ingat-ingat mukanya teh. Berdiri. Antum udah nikah belum sih antum? Belum. Hah? Belum nikah? Teteh udah nikah belum? Udah nikah teteh? Sudah? Belum? Udah nikah belum? Oh belum? Belum. Antum kasih ke dia, jangan bilang dari antum. Ya. Ingat mukanya teh ya. Ini nanti dia ke belakang, ya. Saya kasih 200.000. Kalau jadi 10.000 bilang saya. Jazakallah. Ya. Ada lagi Ahwat yang jauh. Selain Cipanas Cianjur ada lagi? Malabar. Kayak dengar Malabar. Siap. Ya. Mohon maaf saya belum bisa mengganti ongkos teman-teman semuanya. Kalau saya bisa ganti, mudah-mudahan Allah kasih rezeki saya bisa ganti. Kenapa? Pengen banget kayak
Rasulullah SAW, kayak ulama, tabi'in yang bisa ganti ongkos teman-teman itu. Supaya apa? Supaya dapat pahala dan berkahnya. Karena orang yang mencari ilmu karena Allah, perjalanannya diijabah doanya sama Allah sampai dia pulang ke rumah. Bahkan apa? Ketika dia safar menahan perut lapar, itu luar biasa pahalanya. Jadi siapa sih yang lebih mulia di antara kita? Teman-teman, bukan yang di depan. Teman-teman, yang di depan bisa jadi banyak bohongnya. Bagus postingannya, tidak bagus hatinya, bisa jadi. Bagus lisannya, tidak bagus hatinya, bisa jadi. Bagus Instagramnya, takwa Instagramnya, dirinya nggak takwa, bisa jadi. Bisa jadi yang masuk surganya malah Instagramnya. Itu ngeri kan kalau gitu. Ingat, balik lagi tadi dalam kaidah ulama, kalau belum mampu mengerjakan seluruhnya, jangan tinggalkan semuanya. Maka kalau ada teman-teman bisa saling bantu sama teman-teman yang lain, masalah ongkos parkir, makan dan lain-lain, tolong bantu. Jangan biasain pulang dari tempat kajian nggak ada amal yang bisa kita kasih. Minimal apa? Jangan nginjak sendal teman orang. Jangan nginjak sendal teman kita. Jangan. Apalagi datang snowman pulang iger, dolim gitu. Ya. Kalau ada yang hilang sendal, kita ganti sendalnya bareng-bareng. Siap? Siap. Ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Waktu itu kadang terasa cepat walaupun sebenarnya lama. Kenapa? Karena orang yang namanya kalau udah cinta itu rindu bertemu selalu. Saya berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan Allah memberikan keistiqomahan buat kita semua. Amin. Mudah-mudahan Allah senantiasa menjaga diri kita dari berbagai fitnah dunia. Amin. Dan fitnah yang ada. Mudah-mudahan Allah senantiasa memberikan kenikmatan buat kita beribadah. Amin. Kata teman-teman, gak ada salahnya kita minta sekarang kepada Allah, ud'uni astajib lakum. Berdoalah kepadaku, aku akan kabulkan. Sing yakin, harus benar-benar yakin berdoa sama Allah. Doa pasti diijabah. Yang kedua, Allah ganti dengan yang lebih baik. Yang ketiga, Allah tangguhkan nanti. Itu yang paling nikmat nanti. Bukan gak diijabah sama Allah di dunia ini, Allah ganti dengan yang lebih baik. Atau apa? Atau ditangguhkan nanti dikasihnya di akhirat. Maka akan menghalangi kita dari siksa neraka. Maka ikhwan dan akhwat yang dimuliakan oleh Allah, intinya adalah jangan pernah berhenti dalam berdoa meminta kepada Allah. Tauhid itu kunci utama kita. Geriginya amal, tajamnya ilmu, maka bukalah pintu surga itu dengan ilmu, dengan iman, dengan amal. Maka kita sama-sama mohon kepada Allah Subhanahu wa taala untuk kemudian dilembutkan hati kita untuk memiliki keimanan dan kelembutan hati untuk makin takwa kepada Allah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultani. Allahumma sholli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma taqabbal minna salatana wa siyamana wa ruku'ana wa sujudana wa qu'udana wa tadarruana wa takhashuana wa ta'abudana wa tamin taksirana ya Allah ya Rabbal alamin. Rabbana zalamna anfusana wa ilan taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Ya Allah ya Rabbi, kami yang sudah zalim sama diri kami sendiri. Kami tahu itu salah dan bermasalah, tapi kami tetap melakukannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami tahu itu bisa mencelakakan kami di dunia ataupun di akhirat, tapi kami tetap melakukannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami tahu itu godaan bagi kami, tapi kami tetap jatuh terhadap godaan itu. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin.
Sebenarnya kami mampu bersikap baik, bertutur lisan yang baik, bersikap yang baik terhadap kedua orang tua kami, tapi kami sendiri yang tidak melakukannya. Sebenarnya kami mampu menemani mereka, membersamai mereka, namun kami tidak melakukannya. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Kami yang sudah zalim sama diri kami sendiri. Ada di antara kami yang tahu efek buruk dari minum minuman keras, efek buruk dari narkoba, efek buruk kemudian dari berzina, tapi kami tetap jatuh dan kemudian melakukannya lagi dan lagi. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Maka ya Allah, yang dengan doa ini kemudian kami mengharap kepadamu ya Allah, ampuni dosa-dosa kami ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Wahai Rabb yang senantiasa menggenggam jiwa kami, wahai Rabb yang senantiasa menguasai diri kami, wahai Rabb yang senantiasa kami akan segera kembali kepadamu ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana, jangan kembalikan hati kami ya Allah ke dalam kesesatan. Ba'da idh hadaitana, setelah Engkau memberikan kami hidayah darimu ya Allah. Wahab lana min ladunka rahmah, dan kami hanya berharap dari sisimu ya Allah, rahmatmu, kasih sayangmu. Innaka anta wahhab, sesungguhnya Engkau maha pemberi ya Allah. Apa yang tidak akan diberikan oleh yang senantiasa mencintai kami. Maka kami hanya mengharapkan cinta darimu ya Allah. Tolong jangan kembalikan kami kepada maksiatan yang pernah kami lakukan, kebohongan yang senantiasa kami lakukan, terjebak dalam riba yang senantiasa kami lakukan, hancur dalam dunia pacaran, berzina, menghilangkan kehormatan diri kami. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Jangan kembalikan kami kepada kemaksiatan yang dulu ya Allah. Berikan kepada diri kami mata yang ingin melihat kebesaran-Mu, yang ingin melihat keagungan-Mu, yang ingin melihat tanda-tanda kebesaran-Mu, yang semakin cinta kami kepadamu. Telinga yang mampu mendengar segala sesuatu yang baik tentang-Mu, yang membuat kami semakin cinta kepadamu. Lisan yang senantiasa berkata yang baik, membicarakan keagungan dan kebesaran-Mu. Hati yang senantiasa kemudian merindukan dan mencintai-Mu. Harta yang datang darimu yang kami pakai untuk kemudian berdakwah di jalan-Mu, meniti jalan takwa, beribadah kepadamu ya Rabb. Manusia yang paling bodoh dan paling hina adalah mereka yang senantiasa diberikan fasilitas oleh Allah, tapi dia pakai untuk menghina, mengkhianati Allah, bahkan melawan Allah. Dia pakai matanya untuk melihat sesuatu yang tidak Allah sukai. Dia pakai pendengarannya untuk mendengar sesuatu yang Allah benci. Dia pakai lisannya untuk membenci orang-orang yang dicintai oleh Allah. Dia pakai lisannya untuk mengingkari Allah, mengkhianati Allah, mengingkari Allah. Dia pakai kaki yang diberikan oleh Allah justru untuk menjauh dari masjid-masjid Allah. Dia pakai harta yang diberikan oleh Allah, tapi untuk kemudian habiskan di jalan kemaksiatan. Semuanya yang datang dari Allah dia pakai untuk mengingkari Allah. Itulah manusia yang hina. Itulah manusia yang bodoh. Manusia yang paling baik adalah manusia yang diberikan fasilitas oleh Allah, harta yang diberikan oleh Allah, hidup yang diberikan oleh Allah, waktu yang diberikan oleh Allah. Dia manfaatkan untuk lebih dekat kepada Allah. Maka ya Allah, Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmatan innaka antal wahhab. Ya muqallibal qulub,
Sabit qalbi ala dini. Tetapkan hati kami di atas agamamu ya Allah. Di tengah fitnah, dari badai caci maki, dari badai perpecahan yang terus menghantui umat muslim ya Allah, hilangkan fitnah ini ya Allah. Lindungi kami dari fitnah ya Allah. Ahwat-ahwat yang hadir pada malam hari ini ya Allah, mereka berusaha mempertahankan busananya dengan hijab yang menutupi auratnya. Tak sedikit mereka mendapatkan hinaan, cacian, fitnahan yang keji dari orang yang benci terhadap Islam. Ya Allah, lindungi mereka ya Allah, jaga kehormatannya, sayangi mereka ya Allah. Mereka adalah wanita yang kelak bisa menjadi salah satu dari ibu kami, wanita yang kami cintai, yang lahir dari rahim mereka, anak-anak dari umat muslim yang banggakan ya Allah. Jaga mereka ya Allah. Hadir di antara kami seorang ibu yang berusaha untuk datang ke kajian ini. Meskipun sudah sampai malam, dia tetap bertahan di masjid ini ya Allah. Rabbi firli wali walidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Sayangi mereka ya Allah sebagaimana mereka menyayangi anak mereka. Berikan usia yang penuh keberkahan kepada mereka. Mereka orang tua kami. Sayangi mereka ya Allah. Berikan ya Allah ampunanmu terhadap mereka ya Allah. Jadikan setiap langkah kakinya Kau ridhoi ya Allah. Jadikan anak-anaknya anak yang soleh dan solihah. Rabbi habli minas solihin. Hadir di antara kami seorang ibu yang membawa anaknya masih kecil. Dia gendong dengan kesabarannya. Terkadang tangisan merengeknya mengganggu dirinya dalam belajar, tapi dia terus bersabar. Maka ya Allah, jadikan anak itu anak yang soleh ya Allah. Jadikan orang tua yang sabar. Rabbana hablana min azwajina wa zurriyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Hadir di antara kami ya Allah seorang ayah, letih keringat yang keluar dari dahinya untuk berusaha menafkahi keluarganya. Ya Allah, berkahi para ayah yang hadir pada malam hari ini ya Allah. Mudahkan rizkinya, lancarkan usahanya ya Allah. Kuatkan hatinya untuk terus dekat kepadamu ya Allah. Hadir di antara kami ya Allah calon-calon ayah dan calon-calon ibu. Maka ya Allah, istiqomahkan kami semua ya Allah. Allahumma anta rabbuna farzuqnal istiqomah. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Allahumma fir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Raditu billahi rabba wa bil islami dina wa bi Muhammadin nabiyya wa rasula. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamu ala mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin.